Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pada kesempatan perdana ini di Atoba Talks kita kedatangan tamu ya yang sangat fenomenal, kemudian juga menginspirasi beberapa sekolah-sekolah Islam di Kota Batam. Dan kesempatan ini juga beliau akan sharing bagaimana mengelola pendidikan sehingga pendidikan itu bisa survive di era pandemi, karena kita ketahui ternyata banyak sekolah-sekolah swasta yang tidak bisa survive sehingga ada yang tutup, kemudian juga ada yang tertatih-tatih karena terlalu banyak kos yang harus dikeluarkan di masa pandemi seperti ini. Beliau Insinyur Haji Muhammad Arif. Beliau juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan sosial di Kota Batam. Kemudian juga beliau juga banyak memberikan inspirasi juga di beberapa pelatihan berkaitan mengenai pendidikan, kemudian pengelolaan zakat, dan ini sangat sinkron dengan program-program yang dijalankan di Kota Batam ya. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, ya Mas Rud. Masya Allah. Jadi gimana Pak melihat kondisi Batam yang seperti ini Pak? Apa Pak pendidikan itu di era pandemi Pak, dalam pandangan perspektif sebagai seorang pegiat pendidikan? Ya, terima kasih Pak Ansrul. Jadi kalau kita bicara pendidikan, ini kan terkait banyak pihak gitu ya. Minimal yang kita harus pahami, stakeholder di pendidikan ini siapa saja. Nah, di kita yang pertama tentu dari pihak sekolah. Nah, karena sekolah sebagai pengelola, dialah institusi yang bertanggung jawab ya terhadap apa yang sudah diberikan kepercayaan oleh stakeholder yang berikutnya, yaitu masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua. Nah, orang tua menjadi salah satu stakeholder juga, dan kemudian pemerintah ada stakeholder yang lain yang memang dia memberikan panduan, yang memberikan kurikulum, memberikan kebijakan yang harus dijalankan oleh semua sekolah, baik pemerintah, sekolah maupun orang tua. Dan ada satu lagi adalah komunitas masyarakat di sekitaran sekolah, itu juga menjadi stakeholder berikutnya. Ada perangkat RT, ada RW, ya, mewakili pemerintah juga mestinya. Tapi ini dalam kondisi pandemi ya, yang sudah berjalan hampir 1,5 tahun yang lalu, ini memang betul terasa sekali ya, terutama kepada sekolah-sekolah swasta gitu ya. Nah, kalau sekolah pemerintah tentu sangat tergantung kepada kebijakan pemerintah, wali kota dalam hal ini di Kota Batam. Tapi yang swasta, nah bagaimana kan gitu ya. Nah, ini yang menjadi menarik itu adalah bagaimana kita mengelola sekolah swasta bisa bertahan minimal gitu kan, syukur kemudian kita bisa eksis dan terus melakukan penguatan. Nah, untuk itu kita mesti juga harus smart, harus cerdas gitu ya, dalam mengantisipasi segala kemungkinan ya dampak daripada pandemi COVID ini. Kita ketahui bahwa dampak pandemi ini kan tidak hanya bicara soal keselamatan di tingkat stakeholder ya. Pemerintah pastilah gitu kan, masyarakat oke gitu. Nah, sekolah sendiri kan ada guru, juga ada tenaga, tidak hanya guru, kependidikan juga ada di situ, dan kemudian juga siswa-siswi kita gitu ya. Nah, yang kita pikirkan tidak hanya sekedar pandemi dari sisi keselamatan jiwanya saja gitu. Ya kan gitu ya. Kalau itu kita tinggal mengikuti SE Wali Kota yang nomor 22 gitu kan, dengan segala macam aturan yang kita sudah paham lah, minimal itu kita jadi pegangan. Tetapi yang juga perlu kita antisipasi adalah bagaimana kita terus membangun kepercayaan masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan, kepeduliannya kepada sekolah dimanapun gitu ya, sehingga anaknya mendaftar, anaknya kita terima, dan kemudian guru-guru juga memberikan pengajarannya. Nah, ada kesulitan, ada keterbatasan lah, mungkin lebih tepatnya gitu ya, ketika kondisi pandemi memaksa bagaimana pendidikan tetap harus diberikan pengajarannya gitu. Maka muncul di situ ada istilah virtual ya, atau online, kemudian ada juga luring gitu ya, ada penugasan, dan satu lagi adalah tatap muka.
Nah, masing-masing punya konsekuensi, Ketika kita tatap muka, ya konsekuensinya apakah kita bisa memastikan tingkat keselamatan, tingkat penularan COVID itu tidak terjadi di lingkungan sekolah, kan itu dikhawatirkan pemerintah, ya kan gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kita tetap bertahan pada tatap muka, akan berbenturan kepada SE kan memang masih belum mengejar tatap muka. Pada saat yang sama, apakah kita bisa memastikan bahwa pada saat tatap muka itu protokol kesehatan COVID dijalankan dengan baik? Nah, di setiap sekolah kan sebagaimana panduannya juga harus ada tim gugus ya, yang memastikan ketersediaan sarana prasarana, fasilitas gitu, dan juga ada koordinatornya, dan dari situ kemudian bisa dipastikan ya bahwa sekolah berjalan dengan pelaksanaan COVID yang standar lah gitu ya. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker, mengukur suhu badan, sampai diatur jarak ya, physical distancing. Bahkan ada tambahan yang menyulitkan itu kan menjaga kerumunan dan lain sebagainya. Disabilitas ini kan susah gitu loh ya. Nah, ketika kita juga mengambil luring misalnya dengan penugasan, itu juga ada konsekuensi gitu ya. Apalagi kemudian dengan daring atau virtual gitu. Nah, untuk luring barangkali tugas guru menjadi ada tambahan, menyiapkan soal, menyiapkan materi pelajarannya, kemudian dikopi kan gitu ya. Ketika daring tidak kalah sulitnya juga itu, ya kan harus ada kreativitas menyiapkan materi pelajarannya. Yang tadi nggak pakai video, harus membuat video, kemudian dengan pembelajaran kan, itu juga ada kesulitan. Artinya apa, di masa pandemi bagaimana institusi sekolah terutama, mulai dari kepala sekolah, manajemen yang ada di sana, itu bisa memastikan bagaimana guru tetap bisa membangun komunikasi kepada anak didiknya, terutama kepada wali santri atau wali murid gitu kan. Kalau untuk yang level atas, kelas 4, 5, 6 atau yang kelas 7, 8, 9 di SMP atau yang di atas, tidak bukannya tidak, tetapi kesulitan itu tidak sesulit ketika anak yang kelas 1 masuk di SD misalnya kan. Ya, apalagi yang RA itu kan. Nah, anak baru masuk kemudian langsung virtual. Ya sering kita temukan belajarnya bukan lagi anaknya kan, tapi mamanya. Nah, ini menjadi keterbatasan, menjadi kesulitan, ya kan, harus virtual. Dari pihak guru harus menyiapkan materi pelajarannya yang tidak biasanya, harus menggunakan media gitu ya, baik itu melalui gadget atau dan lain sebagainya, internet itu ya, harus ada kesiapan tambahan dari pihak guru. Pada saat yang sama, anak belum dikenalkan dengan baik, terutama level bawah ya, atau yang pertama kali masuk lah itu, baru kenal sehari gurunya gitu kan, baru kemudian langsung belajar di rumah. Setahun lalu kan seperti itu Pak Azhar, ya kan? Nah, bahkan orang tua juga ada yang mengatakan, anak saya nggak pernah masuk tapi sekarang udah kelas 2. Ini gimana nih kualitasnya kan gitu ya. Ini ada keterbatasan yang harus juga didengar oleh siapapun gitu. Nah, ini concern kita gitu ya. Jadi bagaimana mengencourage guru supaya ya guru juga dalam tetap semangat gitu. Pada saat yang sama kita juga memastikan bahwa kesehatan guru atau keselamatan guru juga terjaga dengan pelaksanaan COVID-19 gitu kan. Nah, pada saat yang sama juga bagaimana tingkat keterbatasan, tingkat keberatan terutama orang tua gitu ya, dengan metode pembelajaran daring gitu ya, yang orang tua juga harus menyiapkan gadget, tentunya satu bisa berdua kan gitu, karena kita pembelajaran kan pakai internet ya, belum lagi bicara tentang apakah ada pulsanya gitu kan, kuotanya ada, bicara kuota juga bicara biaya, bicara gadget cukup nggak ya, kalau anaknya satu bisa dipakai berdua sama orang tua, kalau anaknya 2, nah teman saya ada yang menyampaikan pada saat saya kunjungi itu, kok ada 4 laptop, iya Pak, anak saya keempat-empatnya lagi daring kan gitu, mamanya di belakang. Ya itu kalau orang tuanya bisa menyiapkan 4 laptop kan karena anaknya 4, nah bagaimana dengan kondisi umum kita? Ini juga harus kita cermati, terutama kepada pengelola sekolah. Artinya tingkat keberatan ini juga harus kita pertimbangkan, gitu ya. Nah, maka pilihannya adalah bagaimana kita juga pilihannya bagaimana kita juga mempertimbangkan aspek keberatan di pihak orang tua, gitu ya, dan pihak anak-anak juga, gitu. Karena pihak anak-anak santri kita, murid-murid kita, baik di SD, di R segala macam, ketika mereka belajar virtual,
tingkat kesulitan di rumah orang tua itu bertambah, Pak. Keluhan-keluhan itu banyak mengalir ke tempat kita itu. Wah, anak saya sulit dikendalikan, wah, tambah ini kan belajarnya nggak karuan kemana-mana begitu. Jadi praktis memang dampak pandemi COVID-19 ini kepada sekolah satu hal, tapi kepada orang tua pun juga hal yang lain, dan itu lebih berat gitu ya. Nah, ini yang juga harus kita kita pahami dulu masalahnya gitu. Masalahnya seperti ini, sehingga keberatan-keberatan itu ada di sekolah, ada di orang tua juga gitu kan, di masyarakat pun juga sama. Nah, maka kita juga bagaimana ya harus mensiasati ini semua, Pak Asrul. Ya sampai pada keberatan bagaimana anak-anak saya kan nggak belajar, orang tua ya awalnya oke lah gitu kan, tapi ketika diserahkan kepada orang tua untuk virtual, dia harus ada pembiayaan untuk misalnya kuota gitu ya, apalagi kemudian harus ada gadget gitu, dan diminta untuk tetap bayar, mohon maaf, SPP. Nah, kira-kira udah tergambar nggak kira-kira SPP itu akan berjalan dengan baik selama 1 tahun atau tidak? Pasti tidak. Dan beberapa sekolah itu ada tunggakan biaya. Ini nggak dialami oleh sekolah-sekolah, mohon maaf ya, yang di bawah pemerintah. Tapi di swasta sangat terasa sekali. Oleh karena itu, pengelola harus cerdas dalam memikirkan ini. Maka kita sebetulnya juga tidak menyelisih SE dari wali kota itu, tapi tolong juga, mohon maaf, pemerintah memikirkan hal demikian. Ya, ketika sekolah tidak melakukan tatap muka gitu kan, tidak hanya stakeholder dalam bentuk orang tua atau sekolah, tapi dampak ekonominya juga berpengaruh, Pak. Contoh misalnya, ketika anak-anak belajar kembali kepada sekolah, kantin kita jadi hidup, ya kan? Orang-orang yang biasanya ya pedagang-pedagang yang datang di jam-jam mereka pulang, anak-anak itu kan ada yang seperti itu kan. Hari ini nggak ada lagi, tapi ketika kita sempat buka, mereka datang lagi. Artinya ada ekonomi daripada ya orang-orang tua, saudara-saudara kita yang juga hadir dengan hadirnya kita di lingkungan sekolah. Ini juga kita pikirkan gitu. Maka saya pikir 1,5 tahun ini sudah berjalan, masa kita kembali ke nol yang kemarin kan gitu. Nah, tinggal kemudian ya tiap pemerintah lah, mohon ini juga menjadi masukan dan pertimbangan gitu. Dan kita di tingkat pengelola, terutama yang swasta, memang tugasnya membantu pemerintah gitu. Ya, siasat kita adalah, poin yang pertama adalah kita tidak boleh melepaskan dari protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah kan. Ya 3M atau yang 5M itu wajib, dan itu harus dipraktekkan di lingkungan sekolah kita, supaya kita tidak menjadi delik ini kita melakukan pelanggaran terhadap surat edaran. Nah, yang kedua, setelah kita memastikan seperti ini, kita mesti encourage guru-guru kita. Kita pastikan guru-guru kita sesuai didik kita, gitu ya, dengan pendampingan melalui kepala sekolah atau manajemen begitu. Ayo, ini menjadi kesepakatan kita. Apapun keputusannya, misalnya luring lah dan moderat gitu kan, ya harus menjadi kebersamaan gitu ya. Dan tidaklah kemudian menjadi sebuah keberatan, terutama kepada guru-guru. Memang ini kondisi yang juga harus kita pikirkan. Nah, yang berikutnya kan orang tua kadang-kadang juga ada keberatan gitu ya. Tahun lalu kita sendiri sempat juga memberikan subsidi kepada pemerintah, kepada orang tua kan. Tapi sekolah sendiri juga harus bagaimana mempertahankan eksistensinya gitu kan. Operasionalnya bagaimana, guru-guru ini juga harus tetap kita berikan dukungan keuangannya. Pada saat yang sama anak-anak pun juga harus diberikan kewajiban kita untuk memberikan pendidikan pengajaran. Ini menjadi tingkat kesulitan. Makanya pilihannya ya kita tidaklah kemudian virtual gitu, karena dampak virtual tadi itu ada keterbatasan kepada orang tua, anak didik pun juga sama. Belum lagi kita bicara kualitas anak didik kita yang kenaikan tahun ini ya Pak, dibanding yang sebelum pandemi, kira-kira gimana tingkat kualitas pendidikannya? Boleh dibilang agak menurun. Ya bagaimana orang nggak pernah belajar Pak, belajarnya virtual gitu kan. Ya talaki itu kan menjadi sesuatu yang harus kita jaga gitu. Nah, yang penting juga bagaimana kita membangun trust, menjaga kepercayaan, terutama wali murid ya kepada sekolah kita. Ya, ini sulit kalau kita tidak lakukan gitu ya. Nah, tipsnya bagaimana? Yang penting jangan sampai putus komunikasi antara sekolah dengan wali santri ya, gitu ya, orang tua. Ya, kalau ada kendala apa dikomunikasikan dengan
wali kelasnya, dan diminta juga wali kelas juga beraktif lah, memberikan masukan-masukan. Ya kalau perlu datang ke santri kita, siswi kita ya kita datangi, nggak apa-apa. Mereka adalah stakeholder, mereka adalah pemangku dari kepentingan kita di institusi pendidikan, supaya apa? Ada harmonisasi, ada dinamisasi, supaya semua bisa sama-sama berjalan dengan baik. Harapan kita kan begitu ya. Ya, jadi ada kebijakan yang memang sudah diberikan oleh pemerintah satu hal, tapi ada wisdom, local wisdom, ada kearifan lokal dari masing-masing sekolah untuk secara kreatif gitu ya, menjalankan program pendidikannya. Silakan itu mau tatap muka, mau luring atau daring, tapi mesti bertanggung jawab. Ya kan, tidak bertanggung jawab. Apa bertanggung jawab itu ya kita wujudkan di lingkungan kita. Ketika itu dijalankan program pembelajarannya, dipastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik dan ada supervisi itu dari tim gugus yang memang sudah dibentuk di sekolah. Dipastikan itu dulu. Yang berikutnya adalah komunikasi dengan orang tua. Pastikan bahwa program ini dikomunikasikan dengan pihak pemerintah di tingkat RT, RW, dengan komite sekolah gitu kan. Artinya oke, ini dipahami oleh semuanya. Dan temuan saya ketemu dengan beberapa pegiat pendidikan dan juga pejabat-pejabat di tingkat RT, RW itu hampir semuanya juga sangat mendukung. Udah Pak, nggak apa-apa lah, belajar aja tatap muka, yang penting diatur kan gitu ya. Diatur itu bisa diatur waktunya, tidak lagi full, tapi separuh dari ruangannya, dan kemudian waktunya juga diatur dengan bisa shift atau bisa berselang gitu. Artinya apa? Tatap muka itu menjadi sebuah kebutuhan hari ini, karena sudah mengetahui banyak masalah-masalah yang timbul akibat ya anak di rumah jenuh, kaget segala macam gitu ya. Nah ini kira-kira Pak Asrul yang bisa disampaikan. Ya. Yang menarik ya Pak, dari apa yang dipaparkan tadi. Jadi ternyata ada problem besar bagi sekolah-sekolah swasta ya. Bahkan kalau kita lihat data kan, itu kemarin itu diprediksi bahwa 65% sekolah swasta di Indonesia itu memang akan mengalami kesusahan di masa pandemi seperti ini Pak. Namun problem terbesarnya begini Pak. Oke lah kalau para ahli mengatakan bahwa kita ada lost learning, kita banyak kehilangan ilmu yang sudah kita bina selama beberapa tahun ke anak-anak kita. Namun ada problematika yang lebih serius Pak. Sebenarnya bagaimana membina karakter ini Pak dengan konsep belajar dari rumah itu Pak, kalau menurut perspektif dari Pak Arif? Ya, kan memang metode pembelajaran ada dua ya, minimal lah ada dua. Yang lain silakan ngomong. Satu transfer of knowledge, yang kedua adalah transfer of karakter gitu ya. Kalau pembelajaran sifatnya keilmuan, pengetahuan bisa disampaikan dengan dengan material virtual atau kita lagi Zoom meeting begitu kan. Tapi yang kedua ini yang saya belum dapat rumusannya. Transfer karakter itu apa bisa? Memberikan contoh kepada anak apa bisa dengan virtual gitu. Karena ya mohon maaf, yang namanya kejujuran, yang namanya kedisiplinan kan nggak ada sekolahnya kan. Iya benar Pak. Maka kalau tidak ada sekolahnya berarti anak butuh bimbingan, anak butuh contoh, kan gitu ya. Iya benar. Nah, bimbingan dan contoh itu didapat dari mana gitu? Bisa dengan Zoom meeting, bisa dengan video atau apa begitu kan tidak Pak? Artinya ketika anak hadir di sekolah, itulah saatnya interaksi antara guru gitu ya, sivitas akademik di sekolah dengan siswa-siswi kita gitu. Jadi kalau problem terbesar dan kemudian kita tidak mendapatkan itu di masa pandemi, memang ada hal yang kontraproduktif gitu. Himbauan untuk tidak dengan metode yang terbaru, dengan virtual itu anak bisa diharapkan bisa, ya itu kesulitan itu Pak kalau menurut saya. Maka paling tidak harus ada interaksi gitu ya, monitoring gitu, dan monitoring itu enggak sebatas hanya virtual begitu. Ya harus dilakukan tatap muka atau kunjungan. Karena dengan begitu kan tatap muka face to face itu silaturahim lah bahasa agamanya. Itu kan memang sarana untuk kita bisa mengekspresikan gitu ya Pak ya. Iya. Nah kalau enggak bagaimana gitu ya. Ya contoh mohon maaf lah, kayak kita podcast gini, yang terpotret kan hanya yang di atas toh. Iya. Siapa tahu Pak Asrul pakai celana,
Iya kan? Iya. Kan nggak tahu. Kalau Pak Alu pakai celana pendek bisa aja kan? Atau saya juga pakai celana pendek lah gitu. Kalau di foto juga yang di atas kan gitu. Sama, pendidikan juga sama Pak. Artinya ketika kita mengajari anak terkait dengan kepribadian, karakter, kita mesti total, kita mesti sungguh-sungguh, kita mesti benar hadir gitu. Nah ini nggak bisa kita dapatkan kalau menurut saya dengan metode virtual atau daring gitu Pak. Berarti selama hampir jalan 2 tahun ya Pak, kita belum menemukan formula yang tepat untuk transfer of knowledge tadi, transfer of karakter tadi ya. Iya, kalau knowledge, yes, oke lah. Anak kita pintar, yes, oke lah. Ya kan, pintar matematika, pintar berhitung, gitu. Mungkin pintar programming sih. Tapi bagaimana dengan tingkat kedisiplinan dia, tingkat kesabaran dia, tingkat kejujurannya, tingkat kepatuhannya, itu kan butuh diuji di lapangan ya. Nah, saya belum mendapatkan teori yang bisa itu ya. Ya kalau kita merujuk kepada sahabat di zaman Rasulullah, kan Rasulullah memang hadir ya. Hasil mendidik, Rasulullah juga ada di situ menjadi teladan, menjadi uswah hasanah gitu. Bukannya Rasulullah ada di masjid aja gitu kan. Bahkan Rasulullah juga berdagang. Itu kan interaksi sosial ya Pak. Nah, maka justru yang harus didorong adalah bagaimana kondisi ini bisa segera selesai. Ya, bukannya kemudian kita terus menyiasati gimana tanpa ada ikhtiar dari pihak stakeholder yang lain, bagaimana ini segera bisa selesai gitu loh. Mau berapa tahun lagi, mau jilid-jilid, jilid 2, jilid 3, jilid 4 kan gitu. Sementara anak-anak kita kondisinya seperti ini loh, ya kan? Nah, temuan kita dengan beberapa wali murid yang ketemu, Pak, kapan bisa belajar? Anak-anak saya kalau di rumah udah begini, hafalannya udah gak karuan lagi gitu kan, apalagi dia main kaget segala macam. Ini teman-teman di lapangan gitu. Metodenya bagaimana? Gak ada metode sulap pendidikan itu. Ya kan? Kemudian begini Pak, ternyata setelah kita jalani proses pembelajaran di masa daring seperti ini kan Pak, ada banyak problem yang terjadi Pak, di mana guru itu harus merubah dari mindset yang tradisionalnya, kemudian mindset yang digadang-gadang memasuki era citizen 4.0 Pak. Betul. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, mengelola pendidikan, kemudian mengelola manajerialnya Pak, bagaimana Pak Arief sendiri menghadapi isu seperti ini Pak? Ya, memang menjadi sebuah tuntutan zaman ya. Dan kita juga harus hidup sesuai dengan zaman kita. Antara kita upgrade diri kita, siapapun lah itu, ya terutama bagian di bidang pendidikan untuk mengikuti ya era 4.0 itu. Artinya hari ini kita tidak bisa lepas dari internet, apalagi internet of things itu kan, itu dan kemudian kaget, ya beradaptasi dengan kondisi yang memang sudah menjadi tuntutan. Oke, itu satu hal kan gitu Pak Azrul. Nah ini menjadi tantangan bagi guru-guru kita kan. Jadi yang namanya penggunaan internet gitu kan, komputer sudah hal yang wajib dan itu harus juga bisa dikenakan. Nah hari ini tuntutannya lebih daripada itu kan, mengaplikasikan perkembangan teknologi IT itu untuk bisa membantu bagaimana program pembelajaran itu harus bisa dikemas sedemikian rupa dan kemudian terkomunikasikan dengan baik kepada santri-santri kita, siswa-siswi kita kan gitu kan. Artinya PR-nya adalah menggunakan sarana perkembangan teknologi itu ya untuk kemudian kita manfaatkan untuk mendukung dari program belajar. Nah untuk itu skill menjadi hal yang berikutnya lah gitu. Guru kita tidak lagi bisa dengan cukup tulis tangan gitu, harus ada keterampilan tambahan kan gitu. Nah untuk itu ada dua. Yang pertama, kemauan daripada guru harus terus ditumbuhkan. Yang kedua, dari pihak pengelola sekolah harus memberikan fasilitas untuk itu Pak. Nggak bisa diserahkan kepada guru kan. Nah itu. Nah berikutnya kan bagaimana sekolah akan memikirkan hal demikian bisa dilakukan gitu. Maka dampaknya adalah ya pengelola atau manajemen di sekolah juga harus memikirkan itu. Artinya membuat program bagaimana bisa mengupgrade keterampilan para guru kita gitu kan, ya dengan sarana-sarana yang tersedia lah begitu. Dan ada dukungan-dukungan juga, baik dukungan pembiayaan untuk itu kan. Nah kan kelanjutannya kemudian bagaimana menjaga kepercayaan wali murid, masyarakat kepada sekolah kan, supaya hak-hak finansialnya juga sama-sama berjalan dengan baik. Pada saat yang sama orang tua kita tetap berkewajiban membayarkan hak keuangannya, pada saat yang sama juga tanggung jawab dari pengelola juga memberikan biaya operasional untuk siapapun yang berkecimpung di dalamnya kan, termasuk guru-guru. Ini
keterkaitan Pak Asrul, ya kan, nggak bisa diserahkan kepada wali murid kepada SPP, tapi pengelola juga nggak peduli dengan ini semua. Nanti ujungnya kan pada kualitas output daripada siswa-siswi kita kan. Nah, pemahaman ini menjadi penting gitu Pak. Tapi poinnya satu, bahwa satu terkait dengan trust ya. Kita harus nomor satu kan trust itu kan, gitu ya. Bagaimana trust ya, kita harus menjaga komunikasi kepada semua stakeholder, terutama wali murid yang sudah memberikan kepercayaannya kepada sekolah ini. Ini penting Pak. Yang kedua, terkait dengan pandemi ini, satu hal yang harus juga kita jaga adalah tentang protokol kesehatan. Itu wajib lah. Nah, yang ketiga, kita berharap bahwa ini harus juga segera disudahi lah, gitu. Mau berapa lagi kan gitu ya Pak. Kalau enggak kita akan seperti itu, karena ada hal yang belum bisa dicarikan solusi menurut saya. Yang tadi transfer of karakter itu, ya kan. Nah, belum ada metode kalau menurut saya bagaimana mendidik anak kita supaya disiplin itu Pak. Itu nggak ada sekolahnya bahasanya gitu lah. Belum ada kursus-kursusnya juga gitu loh. Kalau kursus keterampilan itu oke lah. Latihan dasar kepemimpinan itu kan mereka juga harus ada di lapangan toh. Bukan seperti matematika 1 tambah 1 2. Ini bukan seperti itu. Jadi ada interaksi sosial yang itu ya dibutuhkan untuk membangun kepribadian di dalam bidang pendidikan ini yang memang sangat apa ya, tidak bisa kita lakukan di dalam masa pandemik ini gitu ya. Tapi kita tetap harus berusaha lah Pak, gitu. Menarik ya Pak diskusinya mengenai pandemi seperti ini, dan sebenarnya memang banyak sekolah-sekolah yang dalam perjalanannya ketika mereka dipaksa untuk berubah kan Pak, tidak siap manajerialnya, tidak siap finansialnya, akhirnya mereka malah terpuruk Pak proyeknya. Nah, sebenarnya kita terbatas waktu Pak, tapi memang diskusi seperti ini memang harus sering digalakkan supaya nanti orang-orang yang mengelola sekolah bisa melihat bahwa ada sekolah lain yang mencoba menghadapi ini dengan cara jalan berubah paradigmanya untuk meraih bertransformasi menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Kan ada cerita Pak, sampai kepala sekolah itu sambil jadi tukang cat. Kenapa sampai seperti itu? Ya sampai nggak ada lagi yang bisa dikerjakan kecuali dengan menambah penghasilan itu, karena sekolah tidak bisa lagi membayar gitu, ya kan? Dan kita nggak mau itu terjadi di sekolah manapun lah gitu ya di masa pandemi ini. Tapi ini berdampak Pak bagi sekolah-sekolah swasta gitu kan, apalagi yang di daerah-daerah terpencil gitu kan, atau daerah-daerah yang minim lah gitu. Nah, maka bagaimana kita menjaga trust? Saya berharap sih pemerintah juga memikirkan itu gitu. Jangan hanya membuat keputusan harus begini-begini, tapi pikirkan kita yang swasta yang membantu pemerintah lah gitu ya dalam penyediaan sarana pendidikan. Kan pemerintah itu kan harusnya kan ya juga melihat lah gitu kan, tidak semuanya bisa dikerjakan oleh pemerintah kan. Ada ruang-ruang itu memang ada pihak masyarakat yang tumbuh di sana, hadir di sana membantu tugas-tugas pendidikan. Ya kita sama-sama lah kan, kira-kira gitu ya. Yang juga kita pikirkan pada saat yang sama kita yang ada di situ, yang masyarakat ini, yang swasta ini juga harus. Nah, poin terpenting adalah total di situ, hadir di situ, fokus di situ. Bukan buat sambil-sambilan, memang kita harus sadar bagaimana yang membangun karya terbaik kita. Nah ini Pak yang berat kan. Nah kalau seperti itu insya Allah kemudian akan muncul namanya, kita memikirkan gimana strateginya gitu ya, bagaimana manajemennya supaya kita bisa bertahan di posisi kondisi seperti ini gitu ya, ketika kita mendapatkan trust, kepercayaan dan sebagainya tadi. Memang tidak tunggal Pak Asrul, variabelnya banyak hal yang memang dipikirkan, dipertimbangkan ya, karena memang harus menjaga semuanya kan gitu ya. Soal pertanyaan terakhir Pak, ya, untuk menutup kesempatan ini ya, bagaimana ke depan ini Pak, sebagai seorang yang sudah berkecimpung lama di dunia pendidikan, bagaimana mappingnya untuk pendidikan di masa yang akan datang, apalagi ini era teknologi ini dipercepat dengan adanya COVID-19 ini Pak. Ya, kita ambil hikmahnya ya. Hikmahnya apa? Salah satunya adalah munculnya inovasi, kreativitas ya, terbukti adanya berbagai macam aplikasi kan yang membantu, memfasilitasi tetap bagaimana pendidikan itu bisa dijalankan di masa pandemi ya kan. Istilah virtual itu kan akhirnya kita muncul, ada Zoom, ada macam-macam lah gitu ya Pak. Aplikasi-aplikasi yang lain juga mendukung untuk itu. Maka ke depan hal yang tidak bisa ditinggalkan satu tentang kompetensi dari pendidik ya.
tidak bisa tidak bahwa pendidik terus mengawal pendidikan itu ya pada idealisme di bidang pendidikan. Kita tidak boleh tinggalkan bahwa pendidikan kita menjadikan anak kita tidak beradab gitu ya, tidak berakhlak, tidak bermoral. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Satu sisi tuntutannya kita harus tetap memanfaatkan, bahkan juga menjadikan teknologi itu ya garda terdepan di dalam membantu program pendidikan, terutama di pelajaran-pelajaran dan juga materi-materinya. Sisi yang lain, bagaimana kita menyiapkan pendidikan ini bisa membangun atau membantu pemerintah untuk membackup bagaimana generasi muda juga berkarakter lah, gampangannya begitu ya. Yang hari ini di masa pandemi belum mendapatkan solusinya, kecuali kita harus tetap menjaga hubungan yang baik antara sekolah kita dengan masyarakat, dengan wali murid, dengan berbagai macam cara lah gitu ya. Kan sampai hari ini tingkat kepercayaan siswa-siswi kita itu kan masih kepada guru-guru kita kan, Mbak. Iya. Ya kan, buktinya kalau yang menyuruh gurunya anak kita lebih patuh dibanding orang tuanya sendiri kan gitu. Nah, ini modal ke depan ini juga harus kita rawat gitu ya. Nah, dengan modal seperti itu bagaimana? Ya udah kita maksimalkan ada kepercayaan dari siswa-siswi kita ya, ketika di luar sekolah atau ya di manapun lah gitu, peran-peran itu juga harus tetap dilaksanakan lah gitu. Ya saya kira itulah Pak. Oke Pak, Ya. terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di Ya. podcast pertama kita di Atoba Talks. Mudah-mudahan isu-isu seperti begini harus selalu digalakan di Kota Ya. Batam Pak. Karena Terima tentu kasih. saja pendidikan ini akan menjadi Betul. modal besar kita di masa depan. Sekali lagi Pak, terima kasih atas kesempatannya sudah berdialog di sini membicarakan isu pendidikan. Dan mudah-mudahan next kita akan memberikan topik-topik tentang pendidikan yang lebih up to date lagi. Ya. Oke, terima kasih. Insyaallah. Terima kasih kawan-kawan yang semua para penonton, para subscriber atau mudah-mudahan kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.